Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cindy Musdalifah. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan materi Tata Cara Pendirian Badan Usaha Koperasi. Yang pertama, apa itu koperasi? Koperasi adalah lembaga yang sangat terkenal dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Koperasi disebut juga sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki serta dioperasikan oleh orang yang mendirikan demi kepentingan para anggotanya. Lalu selanjutnya ada dasar hukum koperasi. Dasar hukum koperasi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian. Dengan poin yang pertama berbunyi bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengkoperasian. Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang pengkoperasian ini merupakan pengganti dari Undang-Undang 25 Tahun 1992 sebelumnya tentang pengkoperasian yang memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Lalu yang terakhir ada PP 4/1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Hal ini sesuai pada poin pertama bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dilakukan oleh koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Apa saja sih jenis-jenis koperasi itu? Jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan tingkatannya, yang kedua berdasarkan keanggotaannya, dan yang terakhir berdasarkan jenis usahanya. Pada tingkatan yang pertama, berdasarkan tingkatannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang. Koperasi yang dibentuk oleh satu atau koperasi yang dibentuk oleh paling sedikit 20 orang. Nah, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi dan mempunyai lingkup kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder biasanya dibentuk oleh paling sedikit itu 3 koperasi gabungan. Lalu yang kedua, ada koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama itu koperasi pegawai negeri atau disingkat KPN. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri, baik pegawai negeri pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Lalu yang kedua ada koperasi unit desa atau KUD. Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Lalu ada beberapa usaha koperasi unit desa lainnya yaitu menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian. Lalu juga memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan lapangan kepada para petani. Lalu yang terakhir ada Kopas atau Koperasi Pasar. Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya, pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal yang penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat pusat koperasi pasar atau Puskopas yang bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya. Lalu yang terakhir ada
Koperasi berdasarkan jenis usahanya. Nah, koperasi berdasarkan jenis usahanya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam atau disingkat dengan KSP. Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diberikan koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota. Lalu yang kedua ada koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi ini terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa. Lalu yang terakhir ada koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan kebutuhan para anggota dalam bentuk barang, antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis, atau peralatan rumah tangga. Kemudian selanjutnya ada prinsip mendirikan koperasi. Terdapat beberapa prinsip-prinsip koperasi, diantaranya yang pertama itu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan tidak ada diskriminasi. Semua anggota diperlakukan setara. Lalu kemudian ada pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding. Pembagian dari SHU berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi. Yang ketiga ada pengelolaan secara demokratis. Pengelolaan dan pengambilan keputusan harus dilakukan atas kehendak semua anggota. Lalu yang keempat ada kemandirian. Koperasi berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain. Yang kelima ada pembagian balas jasa terbatas terhadap modal. Pembagian tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Lalu slide selanjutnya ada hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berikut adalah hak dan kewajiban dari anggota koperasi. Kewajiban. Kewajiban anggota koperasi ini ada 3. Yang pertama, memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang ada. Yang ketiga, mematuhi seluruh anggaran dasar dan rumah tangga dan tiap-tiap keputusan yang sudah disepakati. Lalu selanjutnya ada hak. Anggota koperasi memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi. Yang kedua, meminta untuk diadakan rapat anggota yang sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara. Yang keempat, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama. Yang kelima, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus. Yang keenam, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus. Lalu apa saja syarat pendirian koperasi pada tahun 2022? Terdapat 2 bentuk dari badan usaha ini, primer dan sekunder, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Untuk koperasi primer, pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan atau tidak secara elektronik kepada menteri dengan lampiran. Yang pertama itu 2 rangkap akta pendirian koperasi, satunya bermaterai. Yang kedua, berita acara rapat pembentukan koperasi. Yang ketiga, rencana awal kegiatan usaha koperasi. Dan terakhir, surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok. Lalu sedangkan untuk koperasi sekunder, persyaratannya ini hanya ditambah dengan beberapa dokumen, seperti hasil berita acara rapat pendiriannya, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan sekunder. Lalu terakhir ada keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer dan Sekunder. Lalu selanjutnya, syarat pendirian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah organisasi koperasi yang kegiatan usahanya berupa menerima simpanan maupun pinjaman dari para anggotanya
Untuk syarat pendirian koperasi simpan pinjam diatur dalam pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pendirian koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018, tahapan dan tata cara pendirian koperasi adalah: yang pertama, perencanaan pendirian koperasi. Yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Rapat membahas mengenai materi rancangan anggaran dasar. Di dalamnya terdapat daftar nama sendiri, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, dan lainnya. Hasil dari rapat dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dalam bentuk paraf atau tinta basah atau elektronik juga boleh. Lalu yang keempat, membuat akta pendirian koperasi oleh notaris membuat akta koperasi atau biasa disingkat dengan NPAK. Setelah rapat pembentukan selesai, maka notaris dapat membuat akta pendirian koperasi. Yang kelima, pendiri dapat mengajukan akta pendirian kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama dari sistem AHU online. Jika dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akta pendirian, maka persetujuan akan kadaluarsa. Yang keenam, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. Setelah pendirian mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri, maka menteri dapat melakukan penilaian apakah diterima, maka surat keputusan atau SK-nya akan diterbitkan. Jika tidak, menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Lalu yang ketujuh ada verifikasi dokumen permohonan. Yang kedelapan, mekanisme di sistem administrasi layanan Badan Hukum Koperasi. Dan yang terakhir, pengesahan pendirian. Lalu modal pendirian koperasi. Koperasi memerlukan modal untuk memulai menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa jenis modalnya adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu bentuknya itu bisa bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan juga hibah. Lalu modal pinjaman bisa dari anggota dan calon anggota, bank serta lembaga keuangan lainnya, lalu penerbitan obligasi, surat utang dengan sumber yang sah secara hukum dan berasal dari koperasi lain atau anggota lainnya. Lalu biaya pendirian koperasi. Untuk melakukan pendirian biasanya diperlukan biaya sebesar 4-5 juta. Biaya ini digunakan untuk upah jasa bagi pihak ahli bantu dalam mengurus pendirian koperasi. Ya, mungkin itu aja presentasi dari materi yang sudah saya sebutkan dengan rangkuman. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki manfaat untuk para anggota maupun masyarakat umumnya untuk membantu mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan. Dan manfaat lainnya tentunya koperasi dibentuk untuk membantu perekonomian, tetapi diperlukan lebih banyak lagi koperasi yang dapat dikelola dengan baik dan juga inovatif dengan konsep yang lebih maju, demi semakin kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Demikian presentasi dari saya mengenai materi tata cara pendirian badan usaha koperasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.